Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua dimanapun berada. Tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Tribun HUT Sulsel Series dalam rangka HUT Sulawesi Selatan yang ke-353. Dan tentu saja hari ini di studio Tribun Timur kita sudah mengundang satu kepala daerah yang sangat luar biasa sekali, yang jika ditempuh melalui darat sekitar 500-an kilometer. Hadir langsung di studio Tribun Timur adalah Bupati Luwu Utara. Untuk itu sebelum kita menyapa beliau, tentu saja menjadi Bupati perempuan satu-satunya di Provinsi Sulawesi Selatan, kita perkenalkan bersama-sama ada Ibu Indah Putri Indriani, SIP, MSI sebagai Bupati Luwu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kinan, sehat? Alhamdulillah. Oh, saya ditanya keadaan terlebih dahulu ya. Baik, alhamdulillah sehat Bu, dan pastinya dari saya pribadi sangat senang bertemu langsung dengan indahnya Lutra. Hey, thank you, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Dan memang sepertinya di sosial media asli dan juga mungkin secara asli memang sangat cantik sekali ya. Ya, karena perempuan. Iya. Ya. Okay. Perempuan pasti cantik. Pasti cantik. Baik. Baik Bu Indah, terima kasih sebelumnya telah telah menerima undangan Tribun Timur terkhusus dalam program HUT Sulsel Series 2000 HUT Sulsel yang ke-353 ini dalam Tribun Timur ya. Pada hari ini tentu saja program ini juga kita informasikan kepada Tribuners, dibuat untuk mengundang seluruh kepala daerah di kabupaten maupun juga kota untuk membahas Sulawesi Selatan dalam rangka HUT Sulsel yang ke-353. Dan hari ini kita sudah mengusung satu tema mungkin Bu Indah. Bagaimana sebelumnya mungkin perjalanan Anda dari Luwu Utara menuju Kota Makassar? Ya, seperti biasa ya, karena sudah ini tahun ke-12 saya ya sejak menjadi wakil bupati tahun 2010. Ya, baik. Jadi tidak ada yang istimewa ya dalam perjalanan, yang pasti perasaannya mungkin yang istimewa karena akan menghadiri atau akan mengikuti kegiatan pada hari ini di Tribun. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Nah, untuk aktivitas Bu, bagaimana di Luwu Utara, berjalan lancar? Aktivitas masih berjalan seperti biasa. Effortnya aja yang mungkin lebih besar karena kita bertaruh dengan waktu, bertaruh dengan berhadapan dengan kondisi cuaca yang juga tidak menentu, sementara target-target pelaksanaan pembangunan kan sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi lebih pada proses adaptasi mungkin ya. Jadi adaptasinya tetap berjalan dalam rangka memastikan bahwa semua program-program dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Hadirnya target waktu, hadirnya program, tentu saja membuat Ibu Indah selalu optimis ya dan semangat. Harus optimisme landasan yang paling penting, salah satu yang paling penting di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Oke. Ya. Berbicara mengenai pembangunan mungkin Ibu Indah, hari ini tentu saja kehadiran Anda juga kita akan membahas satu tema yang pasti penting Tribuners terkait pembangunan ibu kota negara, bagaimana peluang Luwu Utara atau juga potensi Luwu Utara dalam pembangunan ibu kota negara. Baik Bu Indah, terkait pembangunan ibu kota negara ataupun juga IKN di Kalimantan Timur ya, pastinya apa sih peluang ataupun juga potensi kontribusi pemerintah Kabupaten Luwu Utara saat ini? Pertama Mbak Kinan, mungkin kita lihat dari sisi geografis. Dari sisi geografis, Kabupaten Luwu Utara ini cukup strategis terhadap ibu kota negara baru di PPU Kalimantan Timur gitu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama-sama tentu saja dengan pemerintah provinsi membuat beberapa rencana atau program kegiatan dalam rangka menyambut ibu kota negara baru, dan di pemerintah provinsi sendiri itu sudah dimasukkan di dalam RPJMD ya. RPJMD 2018-2021 yang salah satunya adalah menjadikan Kecamatan Seko yang merupakan bagian dari Luwu Utara menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat sekali lagi dari peta ya secara topografi, Seko ini pertama sangat potensial untuk dikembangkan menjadi peternakan, atau salah satu direncanakan menjadi salah satu lumbung
penyuplai daging ke ibu kota negara baru dan daerah-daerah sekitar yang ada gitu ya. Nah, oleh karena posisinya pas di heart of Celebes, center Sulawesi, Pulau Sulawesi, dan ke pelabuhan Belang-Belang di Sulawesi Barat itu jaraknya tidak terlalu jauh. Dan kita berharap bahwa dengan pembenahan infrastruktur yang salah satunya menjadi, kebetulan salah satu ruasnya itu menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, nah itu kemudian akan memudahkan katakanlah distribusi baik itu daging maupun juga tanaman pangan, beras khususnya dari wilayah Lu Utara khususnya, bahkan juga wilayah Lu Raya secara keseluruhan untuk masuk ke ibu kota negara. Karena kita ketahui bahwa kebutuhan sebuah ibu kota negara itu salah satunya kan kebutuhan pangan. Nah, kebutuhan pangan ini diharapkan kami harapkan dapat disuplai salah satunya dari Kabupaten Lu Utara. Jadi ada dua, Mbak Kinan. Ya, baik. Karena Seko itu dipersiapkan sebagai sentra peternakan, jadi kita harapkan menjadi salah satu lumbung daging nasional, ya. Nah, dengan demikian kebutuhan daging di ibu kota negara baru khususnya itu salah satunya dapat disuplai dari Lu Utara. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya bahwa di Kabupaten Lu Utara ini kan ada Bendung Baliase, gitu ya. Ada Bendung Baliase yang targetnya pembangunan fisiknya akan dituntaskan pada tahun 2023 yang akan datang oleh Kementerian PUPR. Nah, daerah irigasinya itu sudah didesain dan potensial akan mengairi 21.982 hektar lahan persawahan. Nah, ini di luar kondisi existing hari ini. Ada luas lahan sawah di Lu Utara itu 27.902 hektar dengan luas tanam sekitar 48.000 hektar. Artinya apa? Dengan rata-rata produktivitas itu di 5,7 ton per hektar dan surplus setiap tahun itu tidak kurang dari 80.000 hektar. Nah, jadi kalau potensi ini kita kembangkan gitu ya, ditambah dengan daerah jaringan irigasi yang Baliase yang insya Allah akan tuntas targetnya tahun 2023 pembangunan fisiknya dan diharapkan fungsional setelah itu. Kemudian belum lagi Bendungan Rongkong yang sementara dalam proses studi AMDAL, ya, larapnya udah selesai. Nah, kemudian itu diperkirakan akan mengairi sekitar 30.000 hektar lahan persawahan. Nah, dua sektor ini saja saya kira akan sangat potensial ya menjadi unggulan Kabupaten Lu Utara khususnya di dalam berkontribusi terhadap pembangunan ibu kota negara baru. Nah, itu belum lagi kita berbicara tentang katakanlah ketersediaan pasir, batu dalam pembangunan ibu kota negara baru. Jadi artinya material yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota negara baru juga tersedia salah satunya dari Kabupaten Lu Utara. Dan secara geografis nggak terlalu jauh. Nah, PR-nya yang sekarang terus kami dorong bersama-sama dengan pemerintah provinsi adalah akses transportasinya, gitu ya, khususnya darat. Ya, karena dekat sekali kalau kita buka misalnya dari Seko ibu kota kecamatan Seko di Eno menuju ke Mamuju itu hanya sekitar 70 km. 70 km. Nah, kalau dari Lu Utara berarti kita tambah sekitar 129 km. Hanya sekitar kurang lebih 200-an kilometer, gitu ya. Untuk sampai ke pelabuhan Belang-Belang di Mamuju, Sulawesi Barat. Dari pelabuhan Belang-Belang langsung ke ibu kota negara baru. Nah, sekali lagi ini peluang yang kemudian sayang kalau tidak kemudian kita manfaatkan. Nah, pemerintah Kabupaten Lu Utara mensupport penuh ya salah satu program prioritas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan saya kira walaupun situasi ekonomi sedang mengalami banyak ujian, tapi kita kan tetap harus optimis, Mbak Kinan. Sebagaimana tema HUT Sulsel tahun ini, Sulsel optimis, dan optimisme itu harus dibangun juga dengan diikuti dengan ikhtiar-ikhtiar tentu saja, dengan menentukan skala prioritas. Jadi masing-masing kita pemerintah daerah harus
menekan ego tentu saja. Karena hari ini kalau semua kita mau kerja tidak ada fokus kita, akhirnya nanti seperti menabur garam di laut. Kita tidak akan meninggalkan apa-apa bagi generasi yang akan datang, gitu ya. Saya dalam kapasitas sebagai bupati ya ada juga keinginan untuk meninggalkan legacy pasti. Ya, ada warisan yang ingin kami tinggalkan. Saya kira juga Pak Gubernur demikian. Paling tidak di era kami kita sudah memulai, gitu ya. Dan mudah-mudahan di era kami ada hal yang dapat kami tuntaskan untuk menangkap peluang dan saya yakin besar sekali dampaknya terhadap Lu Utara secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umum. Oke, baik. Terima kasih Ibu Indah. Dan tentu saja pastinya dengan target-target yang sudah Anda canangkan ya, apalagi terkait 2023 yang akan selesai. Mungkin sejauh ini bagaimana progres atau produktivitas dari target Anda tersebut untuk pembangunan Ibu Kota Negara? Silakan. Baik. Kalau kita bicara tentang progresnya, nah ini bersama-sama pasti dengan Pemprov, karena terutama kalau bicara akses. Iya, betul. Kita bicara akses darat. Ya, di Seko itu di Lu Utara itu ada 3 bandara kalau akses udara. Ya. Nah, Seko juga kita sudah bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan itu mendesain untuk pengembangannya. Itu akan menjadi salah satu katakanlah mungkin apa ya, penyanggah begitu ya, bandara penyanggah nantinya. Kalau ibu kota negara ini beroperasi berfungsi katakanlah seperti itu selesai, saya kira Seko juga bandara Seko akan memberikan kontribusi yang cukup begitu. Nah kemudian PR yang selanjutnya ini adalah terutama akses darat dalam rangka yang tadi bagaimana distribusi produk-produk pertanian, ya tanaman pangan, beras khususnya. Kemudian daging ya ke ibu kota negara baru. Nah tadi saya sudah sampaikan di awal Mbak Kinan bahwa kita berharap akses darat ya dari Lu Utara itu dapat dibuka ya sampai di Sulawesi Barat. Nah beberapa waktu yang lalu kami sudah juga berbicara dengan pemerintah provinsi Sulawesi Barat ya termasuk dengan Pak Sekprov ya waktu itu. Jadi Provinsi Sulawesi Barat yang akan membuka akses dari batas Lu Utara, Kalumpang, Mamuju sampai ke Belang-Belang tentu saja. Nah kemudian pemerintah Sulawesi Selatan bersama dengan Pemda Lu Utara yang bertanggung jawab untuk menembuskan itu sampai di batas Desa Beropa namanya, Kecamatan Seko. Ya. Nah PR-nya sebenarnya tidak banyak lagi Mbak Kina. Baik. Karena Pemprov 2 tahun awal periode 2018-2023 itu betul-betul fokus membuka akses di Kecamatan Seko. Dan yang perlu diingat bahwa ini tidak hanya bicara tentang Seko dan Lu Utara. Baik. Tapi sebenarnya dengan membuka akses itu kita sebenarnya sedang membicarakan potensi dan manfaat yang didapatkan Sulawesi Selatan khususnya di wilayah utara. Lu Raya, Lu dan sekitarnya terhadap ibu kota negara baru. Nah itu yang mungkin banyak yang belum mengetahui. Akhirnya kalau kita ngomong pembukaan daerah-daerah terpencil, seakan-akan kita hanya berbicara tentang bagaimana memberikan hak kemerdekaan khususnya terkait dengan akses transportasi darat. Padahal sesungguhnya banyak banyak dampak lain ya. Ini mungkin seperti multi effect player gitu ya, yang bisa kita dapatkan. Jadi kita tidak semata-mata membangun fisik dalam pengertian jalannya, tetapi dampak dari pembukaan dan pembangunan jalan ini terhadap kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Saya kira itu. Dengan hadirnya juga mungkin akses transportasi tersebut, Bu Indah ya. Iya, betul. Dan jadi kalau ditanya progres berapa kilo, sudah cukup banyak, udah ratusan kilo yang selesai. Sayang kemudian kalau ini tidak dituntaskan. Betul. Karena jangan sampai kita kan tentu saja ingin bekerja itu tidak setengah-setengah. Ya. Gitu. Tapi kita ingin bekerja tuntas. Jadi kerjanya solutif, kerja tuntas, kerja cerdas, kan begitu. Nah, oleh karena itu Pemda tentu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lu Utara sangat berharap bahwa apa yang telah direncanakan
bahkan telah ditetapkan di dalam RPJMD, baik RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 maupun RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2021-2026 ini betul-betul dapat kita eksekusi. Karena bukan hanya sekedar output, outcome-nya luar biasa, khususnya di dalam memberikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita. Baik, terima kasih Bu Indah. Masih juga membahas terkait potensi Luwu Utara ya dalam pembangunan ibu kota negara. Tentu saja pada bulan April di 2022 kemarin Bu Indah melepaskan 8.000 ton CPO sawit yang juga ini bisa membantu pembangunan ibu kota negara, ataupun juga bagaimana bentuk kontribusi dari hal pelepasan 8.000 ton ini. Bu Indah bisa cerita sedikit mungkin? Oke. Baik, Mbak Kinan, sebenarnya itu tidak terkait langsung dengan pembangunan ibu kota negara baru, tetapi kami bersama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan pertama punya komitmen untuk memfungsikan gitu. Memfungsikan pelabuhan Munte yang sudah pernah dibangun dengan APBN yang cukup besar gitu ya. Kemudian yang kedua, kami juga dengan berfungsinya pelabuhan Munte ini diharapkan itu akan memotong biaya produksi dari PKS atau pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya membawa CPO-nya itu ke kabupaten tetangga. Gitu. Nah, tentu dengan jarak yang lebih jauh itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Belum lagi kalau ada dia antri, ada daftar antrian. Nah, itu akan mengurangi kualitas CPO-nya. Nah, dengan memanfaatkan pelabuhan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, kita berharap bahwa biaya distribusi itu dapat dipotong karena lebih dekat, nggak harus nunggu terlalu lama, dan pada akhirnya nilai lebihnya itu akan kembali dalam bentuk harga yang lebih baik bagi petani kelapa sawit. Itu satu hal. Kenapa ke Kalimantan? Karena kita tahu bahwa di Luwu Utara memang sampai hari ini belum ada pabrik refinery. Gitu ya, atau pabrik pemurnian kelapa sawit untuk menjadi berbagai produk turunan. Meskipun kami bersama-sama dengan bimbingan dari Bank Indonesia dan BKPM itu sementara menawarkan proyek investasi ke berbagai pihak swasta, ya, investor, khususnya untuk membangun pabrik olahan kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara. Jadi regulasinya kami sudah siapkan, ya. Dalam hal ini penetapan kawasan industri di Kabupaten Luwu Utara, perdanya juga sementara berproses, tinggal menunggu revisi RT RW. Kemudian yang kedua, lahannya juga sudah siap, sudah ada. Nah, tinggal nanti bagaimana teknis skema pengadaan lahannya. Nah, kemudian pelabuhannya juga sudah difungsikan, dan kami dapat kabar nih dari Kementerian Perhubungan tahun depan kemungkinan juga akan ada intervensi lagi untuk sarana prasarana pendukung di Pelabuhan Munte dalam rangka memastikan pelabuhan ini bisa berfungsi lebih baik gitu. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah akses jalan menuju ke Pelabuhan Munte itu sudah selesai, ya, termasuk salah satunya dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi memang kolaborasinya luar biasa, Mbak Kinan. Jadi intinya adalah untuk yang 8.000 CPO itu tadi, ya, jadi kami launching supaya yang lain tahu. Oh ya udah, nanti kalau mau perusahaan yang lain, perusahaan PKS yang lain itu, tolong dong kalau mau ngirim lewat sini aja gitu, ya, sehingga ada dampaknya terhadap masyarakat di sekitar pelabuhan. Kemudian pemerintah daerah juga tentu merasakan karena itu ada retribusi dan lain sebagainya. Dan pasti pabriknya juga akan menikmati katakanlah margin dari biaya distribusi transportasi yang harus dikeluarkan kalau lebih jauh bawahnya, kan gitu.
Oke, jadi ada impact secara langsung yang akan dirasakan juga bagi masyarakat maupun juga pabrik itu sendiri pastinya, Bu Indah ya. Nah, mungkin kembali lagi ke Seko, Bu Indah. Ini pastinya di mana tadi sempat dikatakan juga kolaborasi bersama Pemprov Sulsel ya, yang memang sudah menghibahkan sekitar 14,5 miliar untuk pembangunan jalan Seko ini. Kontribusinya mungkin ataupun juga progresnya sejauh ini mungkin seperti apa dengan hal tersebut, Bu Indah? Ya, kalau terkait dengan hibah keuangan yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi tahun ini, kurang lebih 14 miliar ya. Nah, itu sebenarnya terdiri dari beberapa kegiatan. Oke, baik. Jadi ada untuk kegiatan stunting, itu ke PKK. Kemudian ada pengadaan lahan untuk pembangunan daerah irigasi yang sementara dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada pemeliharaan jalan ke Seko. Selebihnya itu ada untuk pembangunan jembatan Lawewe kelanjutannya. Kemudian sekitar 7,5 miliar itu untuk pembukaan badan jalan ruas ini di dalam Lu Utara. Dari Seko ke Rampi, tepatnya dari ruas Lore, Kecamatan Seko ke Tedeboe, Kecamatan Rampi. Ini juga menindaklanjuti yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Karena kita realistis, kami secara teknis sangat realistis bahwa kalau ingin katakanlah membangun yang rigid dari Masamba melalui ruas yang ada sekarang, Masamba Onondoa, itu adalah sesuatu yang bukan mustahil tapi sangat berat terutama secara teknis. Agak-agak sulit juga. Dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau kalkulasi kemarin antara Balai Wilayah Jalan, Pemprov dan Pemda Lutra dibutuhkan lebih dari 500 miliar. Padahal panjang jalannya hanya sekitar 80 km. Nah, oleh karena itu kami menawarkan ke Pemprov supaya diintervensi aja ruas lama. Dulu sebelum mekar Rampi dan Seko ini kan satu kecamatan. Jadi ada ruas jalan yang relatif flat, kemudian tidak lebih rigid gitu ya, lebih stabil. Lebih stabil yaitu ruas yang Tedeboe Lore. Jadi ini mengarah ke Sulawesi di dalam Lu Utara mengarah ke Sulawesi Tengah. Jadi kalau yang tadi ke IKN itu dia mengarah ke Sulawesi Barat. Karena Kabupaten Lu Utara memang berbatasan dengan 2 provinsi, yaitu Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Jadi sekali lagi kalau terkait dengan hibah bantuan keuangan itu dalam rangka membuka akses, memberikan kemudahan bagi warga, yang dimaksudkan memberikan kemudahan bagi warga Seko dan Rampi untuk berinteraksi, karena pada dasarnya mereka kan walaupun secara adat berbeda gitu ya, tetapi mereka pernah menjadi satu bagian. Gitu. Nah, kemudian kalau ditanya progresnya, ini memang ada masalah sedikit karena ruas yang diintervensi itu kan 30,1 km. Nah, aturannya adalah tidak dapat mengerjakan langsung, tapi kalau lebih dari 5 km itu harus ada AMDAL. Jadi sekarang prosesnya adalah bagaimana menyusun AMDAL-nya. Nah, ini juga sementara kami koordinasikan dan komunikasikan terus dengan Pemprov Sulawesi Selatan, karena kita berharap bahwa niat baik ini paling tidak juga harus dikawal dengan prosedur yang benar, dilakukan dengan prosedur yang benar. Karena persyaratan tadi. Jadi sekarang fokus ke pembuatan AMDAL-nya. Karena kalau pembukaan dan pematangan lahan, saya kira selama alat mendukung, kemudian BBM juga, Mbak Kinan, ini juga jadi kendala. Karena dengan penyesuaian harga BBM kemarin yang kita prediksi biaya sudah cukup dengan 7,5 miliar ini, kemungkinan tidak bisa tuntas karena ada penyesuaian harga BBM. Karena kalau ke Seko itu kan tantangan terbesarnya selain ketersediaan bahan bakar minyak, juga yang tidak kalah penting adalah distribusinya, melansir bahan bakarnya dari kabupaten, dari ibu kota kabupaten atau SPBU yang ada di wilayah dataran ke wilayah pegunungan yang ratusan kilometer.
Oke, artinya ada beberapa pekerjaan dan tantangan tambahan yang mungkin tetap harus diselesaikan juga untuk menjawab beberapa kendala terkhusus di Seko tersebut, Bu Indah ya. Nah, dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini pastinya juga bagaimana sih pencapaian untuk terkhusus di Kinan mau bahas di tahun 2022 ini mungkin, Bu Indah. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang SDGs ya, atau tujuan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara, itu kan kita bicara tentang 17 goals dan ada 122 indikator. Ya. Mungkin Bu Indah kita akan dibantu juga, bisa Okay. ditampilkan dulu operator untuk datanya. Ya. Baik, silakan Bu Indah dibantu jelaskan. Iya, ya. Ini 17 tujuan dan 212 indikator. Nah, ini memang PR kita cukup tinggi karena targetnya ini kan 2030 ya. Bagaimana semua indikator ini dapat kita penuhi. Nah, yang paling tinggi kita lihat itu adalah di sektor pendidikan dan kesehatan, di mana sudah sampai di 78% untuk sektor kesehatan dan 69% untuk sektor pendidikan. Ada beberapa yang belum bergerak, ini lebih pada karena kewenangan. Misalnya kita lihat terkait dengan pengelolaan hutan, kemudian dengan pengelolaan pesisir atau laut, di mana kewenangannya sudah diambil oleh pemerintah, sudah diserahkan kepada pemerintah pusat gitu ya. Nah, kalau secara rata-rata kita lihat tingkat capaian, karena ada beberapa yang belum bergerak karena kewenangan, itu di 26%. Tapi yang paling penting adalah terkait dengan pelayanan dasar, itu progresnya sudah luar biasa. Jadi kita lihat ada beberapa item tadi yang sudah saya sampaikan. Gitu. 26% untuk presentasi dari 17 rata-rata. Ya. Oke, untuk 17 tujuan dan 212 indikator. Namun ada beberapa juga mungkin yang progresnya belum berjalan, Bu Indah ya. Sebenarnya sudah ada, tapi kami kan tidak punya kewenangan untuk dijalankan mengintervensi lebih jauh. Karena misalnya terkait dengan bagaimana pemanfaatan sumber daya kelautan, gitu ya, dan samudra. Itu kan di luar kewenangan pemerintah daerah. Nah, tentu ini kita butuh juga dukungan data dari Pemprov, gitu ya. Kemudian, tapi tadi kita lihat hal yang cukup menonjol itu adalah terkait dengan kehidupan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, itu capaiannya sudah 78%. Kemudian menjamin pendidikan yang berkualitas, ya, kualitas pendidikan yang inklusif itu sudah di 69%. Termasuk menjamin ketersediaan serta pengolahan air bersih dan sanitasi itu sudah di 67%. Nah, selebihnya ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi kita, bagi pemerintah daerah ke depan, termasuk dengan pemerintah desa, karena SDGs ini juga diturunkan ke SDGs desa. SDGs desa itu ada 18 tujuan dan serupa ya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, serupa hanya tambah satu kalau saya tidak salah ya, dari tujuannya. Nah, kalau kita kemudian lanjut kita bicara SPM-nya, nah ini kita bisa lihat dari data ya, bahwa pelaksanaan urusan SPM itu kan ada 6 ya, ada 6. Yang pertama itu kita bicara tentang pendidikan, kedua kita bicara tentang kesehatan, pekerjaan umum, kemudian perumahan rakyat, sosial, ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat. Nah, rata-rata capaian dari semua indikator ada 31 kinerja SPM Mbak Kinan itu di 55,59%. Dan kalau berdasarkan bidang urusan itu ada 11 dari 31 indikator itu ada 11 indikator yang sudah capaiannya tinggi atau di atas 45%. Kemudian 12 indikator yang capaiannya sedang dan selebihnya itu capaiannya masih rendah, ada 26. Nah, 26%. Nah, kalau kita lihat yang paling tinggi itu SPM-nya itu ada di pekerjaan umum. Ya, jadi standar pelayanan minimum untuk pekerjaan umum itu sudah mencapai di 98,51%. Nah, kemudian yang selanjutnya itu perumahan rakyat. Perumahan rakyat di 79,55%. Wow, baik. Kemudian pendidikan 76,55%. Nah, artinya kalau kita lihat dari 6 urusan
6 urusan, 3 itu sudah sangat tinggi, gitu ya. Nah, yang sedang itu di sosial dan kesehatan. Sosial kesehatan itu sedang dia di 34,75 dan 25,41. Nah, masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan jadi satu-satunya yang memang masih perlu untuk kita genjot itu adalah bidang urusan yang keenam ini. Nah, jadi saya kira dukungan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kolaborasi dari pihak perguruan tinggi, ya, kemudian swasta, ya, termasuk dari media dan masyarakat sudah tentu itu sangat kita butuhkan untuk bagaimana pelaksanaan SPM ini capaiannya bisa lebih tinggi, khususnya terkait yang urusan yang keenam tadi, yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Baik, ya memang kalau kita lihat datanya dari poin keenam ini memang masih berusaha naik juga ya, ataupun masih standar sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin untuk kedepannya bisa lebih tinggi lagi terkait rata-rata pencapaian SPM yang kalau kita lihat tadi memang dari 11 indikator itu sudah mencapai rata-rata 50% lebih ya tadinya. Baik Bu Indah, ini memang beberapa perencanaan berkelanjutan SPM yang juga kita bahas, memang beberapa pencapaiannya tentu saja masih meninggalkan PR-PR nih buat Bu Indah di masa periodenya ini. Nah, sebelum mungkin kita ke segmen kedua Bu Indah, yang jadi pertanyaan mungkin terus-menerus, dan kalau kita lihat juga Tribuners keseharian Bu Indah di media sosial maupun mungkin di kesehariannya ya, memang selalu dekat dengan rakyat nih, ataupun juga cepat tanggap untuk bencana, yang memang kalau kita lihat pemerintah memang harus ikut andil dalam hal tersebut. Luwu Utara maupun kalau kita lihat Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi daerah yang rawan akan bencana. Nah, bentuk literasi apa sih yang Ibu Indah lakukan atau usahakan sampai saat ini terkhusus di Luwu Utara? Silakan Bu Indah. Baik, Mbak Kinan. Ini menarik dan temanya kayaknya relevan dengan tema Sulsel, ya, Sulsel tangguh. Kalau kita lihat data IRBI, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui BNPB atau Indeks Resiko Bencana Indonesia, Sulsel memang ini termasuk yang rawan bencana. Dan kalau kita breakdown datanya itu, Luwu Utara itu masuk dalam 5 ranking peringkat ke-5. Dapat ranking 5. Dapat ranking 5 daerah yang paling rawan bencana. Dan yang menarik, dari Luwu Raya, semua kabupaten kota di Luwu Raya itu masuk di dalam peringkat 5 besar itu. 5 besar itu. Nah, artinya apa? Pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk memasifkan literasi bencana, ya, bahwa daerah kita ini punya ancaman. Itu terdapat hasar yang cukup besar. Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang bencana itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lawan, gitu ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita tahu, pertama tahu, kemudian yang kedua kita paham ya kondisinya seperti apa, kemudian kita paham harus berbuat apa. Jadi ada proses adaptasi dan mitigasi di situ. Ya, jadi melalui literasi bencana yang masif akhir-akhir ini dilakukan. Ya, pertama karena kita tahu, kita paham bahwa daerah Luwu Utara ini adalah salah satu daerah yang tingkat kerawanan bencananya sangat tinggi. Dari 173 desa kelurahan, ada 157 desa kelurahan yang rawan bencana. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan warga. Ya, cara menyiapkan warga pertama adalah dengan memberitahu warga. Ya, warga tahu, warga paham bahwa mereka berada di wilayah yang rawan bencana. Nah, karena dia paham, nah kita berharap mereka akan melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir, katakanlah kalau misalnya terjadi bencana, paling tidak jiwa dapat diselamatkan, ya, material yang katakanlah hilang itu bisa kita minimalkan. Nah, melalui literasi bencana yang kemudian kami kunci melalui Perda Muatan Lokal, gitu ya, yang baru saja ditetapkan bersama dengan DPRD. Perda Muatan Lokal ini ada 3 isinya.
Oke. Ya. Baik, Bu Indah. Jadi yang pertama itu adalah mendorong literasi bencana itu sendiri. Ya, selebihnya itu dua diantaranya literasi terkait dengan budaya, kemudian literasi terkait dengan pertanian sebagai salah satu sebagai sumber livelihood terbesar di Kabupaten Luwu Utara. Jadi tiga ini. Nah, literasi bencana ini kami masukkan mulai dari melalui kurikulum muatan lokal. Baik. Kenapa demikian? Harapannya adalah kita ingin kesadaran terkait dengan literasi bencana ini dimulai dari usia dini. Jadi dia menginternalisasi. Ya, kita lihat beberapa negara, salah satunya Jepang, itu kan dari anak usia dini itu mereka sudah dilatih. Ya, jadi sudah diberikan pemahaman, kemudian dilengkapi dengan berbagai simulasi. Simulasinya rutin, bahkan ada yang tiap minggu itu kan nggak salah ada sirine. Dibunyikan sirine setiap salah satu hari, itu dibunyikan sirine, mereka kemudian latihan gitu kan, simulasi. Nah, itu akhirnya menginternalisasi di dalam diri, ya, dan dimulai dari usia dini. Baik. Nah, jadi tujuannya adalah bukan menyelesaikan bencananya, tapi tujuannya adalah bagaimana dia tangguh di dalam menghadapi bencana. Ya, jadi membangun resilience, membangun ketangguhan. Orang hanya bisa tangguh ya di dalam menghadapi masalah kalau dia tahu. Ya, dia tahu ancamannya, kemudian dia tahu harus melakukan apa. Jadi ini adalah bagian dari proses adaptasi dan mitigasi bencana. Karena pendekatannya adalah pengurangan resiko bencana. Nah, kemudian lebih detail lagi kalau kita turunkan, pengurangan resiko bencana itu harus berbasis komunitas. Sehingga kalau terjadi, ada kejadian bencana terjadi gitu ya, maka warga sudah tahu dan siap, gitu. Dia harus melakukan apa, ya? Dia harus kemana karena sudah dia tahu melalui latihan titik-titik evakuasinya, gitu. Dan apa yang dia harus siapkan, gitu. Ya, jadi minimal kita dapat menyelamatkan jiwa. Ya, targetnya adalah zero victim, tidak ada korban jiwa. Kemudian yang kedua harapannya kerugian materialnya juga dapat kita minimalkan. Ya, itu di literasi bencana kalau terkait kapasitas masyarakatnya. Karena ada dua kapasitas ini, ada indeks kapasitas masyarakat dan kapasitas pemerintahnya, kapasitas daerah. Nah, kalau daerah itu bukan hanya di masyarakatnya, tapi fokusnya termasuk di pembangunannya, di perencanaan pembangunannya. Contoh misalnya, kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana bangunan-bangunan baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sudah diarahkan pada bangunan yang siap di dalam menghadapi bencana. Gitu ya. Jadi kalau terjadi ya kerusakannya tidak terlalu parah, katakanlah seperti itu. Sehingga pemulihannya juga akan lebih cepat. Ya, nah ini yang kami dorong, Mbak Kinan. Karena sekali lagi ya kalau kita bicara tentang penanggulangan bencana, kita bicara tentang pengurangan resiko bencana. Kalau berdasarkan Undang-Undang 27 itu kan memang ada 3 yang kita lakukan. Persiapan di masa prabencana, ya, termasuk yang ini tadi memperbanyak literasi, sosialisasi dan sebagainya. Kemudian pada saat bencana dan setelah bencana. Tapi bukankah persiapan yang paling baik di dalam menghadapi sesuatu itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri di masa yang sebelum ada bencana. Gitu. Jadi jangan ada bencana baru berpikir pasti udah kacau. Oke, baik, terima kasih Bu Indah. Saya sangat tertarik sekali ya dengan dua hal yang memang menjadi sorotan Anda sebagai Bupati di Luwu Utara, yaitu literasi dengan hadirnya adaptasi maupun juga mitigasi. Yang pastinya mungkin sosialisasi ini kita harapkan bukan hanya pemerintah yang bekerja, tapi juga masyarakat mau diajak untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Terima kasih Bu Indah. Kita akan melanjutkan pastinya Tribuners. Pertanyaan menarik selanjutnya adalah langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan juga target untuk ke depan sebagai kepala daerah. Jangan kemana-mana Tribuners, kita masih di HUT Series Sulsel yang ke-353 bersama saya Kinan Aulia seusai jeda berikut.
halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita masih dalam program Tribun Sulsel Series dalam rangka HUT Sulsel yang ke-353 dan tentu saja masih bersama Bupati cantik kita dari Luwu Utara. Kita menyapa lagi Ibu Indah. Ya, Mbak Kinan. Oke, baik. Masih semangat Bu Indah ya? Selalu dong. Oke, harus selalu ya pastinya di segmen kedua kita. Dan tentu saja masih dengan tema kita yang menemani kita dari segmen awal sampai di segmen akhir ini terkait juga potensi dan peluang Luwu Utara dalam pembangunan ibu kota negara. Tadi kita sudah membahas nih Bu Indah, ada banyak program, ada banyak mungkin tools-tools yang sudah Anda siapkan dari berbagai tantangan yang ada di pemerintah Kabupaten Luwu Utara, terkhusus dari pemerintahnya maupun juga masyarakatnya. Hadirlah mungkin pertanyaan sebelum ke langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan. Apa sih mungkin tantangan yang paling Anda rasakan di periode kedua ini, tentu saja sebagai Bupati Luwu Utara? Iya, Mbak Kinan, di akhir periode pertama saya, ya. Saya bertemu dengan dua hal besar. Oke. Kami lah di Luwu Utara secara keseluruhan. Yang pertama itu kami berjumpa dengan sesuatu yang namanya pandemi COVID-19. Baik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak lama pandemi menerpa, itu kemudian kami diuji dengan peristiwa banjir bandang. Itu tanggal 13 Juli 2020 yang lalu. Baik. Nah, tentu ini menjadi menjadi sesuatu yang katakanlah merubah gitu ya. Merubah target-target yang telah ditetapkan gitu ya. Karena dengan pandemi kita tahu krisis kesehatan ini dampaknya itu luas sekali. Termasuk dampak yang terbesar itu di katakanlah di sektor ekonomi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita mengalami pelambatan gitu ya. Karena adanya pembatasan-pembatasan. Nah, proses pemulihan juga masih terus berlangsung gitu ya. Nah, kemudian banjir bandang. Nah, banjir bandang tahun 2020 yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Baik. Itu juga karena terjadi secara masif ya. Itu 6 kecamatan. Kemudian 40 desa kelurahan yang terdampak secara langsung dan merubah kota Masamba itu, kalau RDTR-nya itu berubah 33%. Nah, khususnya di ibu kota 33%. Nah, itu sangat besar karena persis di tengah kota. Di tengah kota. Jadi kalau untuk ibu kota itu ya quote and quote ya, kami seperti membangun baru gitu, membangun dari awal. Dari awal. Gitu. Nah, tentu ini tidak mudah ya, sangat challenging. Ya, luar biasa tantangannya. Di satu sisi ada pelemahan ekonomi yang berdampak pada kemampuan fiskal, gitu ya. Kemudian di sisi lain kebutuhan untuk recovery, rehab, rekon juga cukup besar. Baik. Ya, jadi tantangannya luar biasa. Ya, tapi kami optimis, ya, dan kami yakin kami nggak sendirian, gitu ya. Kami tidak sendirian, dan alhamdulillah ya. Dengan mengacu pada dokumen R3P atau dokumen rehab rekon pasca banjir bandang yang disusun bersama dengan BNPB dan pemerintah Luwu Utara ya. Perlahan-lahan tapi pasti ya kami sudah mulai reborn gitu ya. Katakanlah mulai bangkit gitu ya. Terutama untuk sektor infrastruktur karena ini terdampak cukup masif. Kemudian ekonomi ya karena di ibu kota ada pasar yang hilang gitu ya. Nah, kita lihat sekarang geliatnya sudah alhamdulillah sudah jauh lebih baik ya. Kemudian penyediaan pemukiman warga yang terdampak secara langsung itu juga sudah hampir tuntas. Bahkan kalau untuk rumah yang rusak berat sudah di 80% lebih lah. Target kami mudah-mudahan ini tidak terkendala dengan cuaca.
target kami akhir tahun 2022 ini semuanya sudah tuntas, termasuk yang stimulan pembangunan rumah rusak sedang dan rusak ringan. Dan saya yakin progresnya mungkin salah satu yang tercepat. Nah, itu terjadi karena apa? Karena dukungan dari para pemangku kepentingan, dari teman-teman TNI Polri, ya, dari pemerintah tentu saja, pemerintah provinsi, pemerintah pusat apalagi, dan juga yang tidak kalah penting itu adalah dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat, ya biasalah kalau ada yang tidak puas. Tapi saya selalu melihat dan menyampaikan ke teman-teman, kalau ada yang tidak puas itu harusnya jadi doping buat kita. Bagaimana itu dijadikan modal untuk berbuat lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya tantangan terbesar lainnya apa? Tantangan terbesarnya memang lebih banyak ke internal sih ya. Budaya kerja yang masih terus mengalami penyesuaian. Ya, budaya kerja yang mungkin tadinya pendekatannya lebih ke konservatif, sekarang sudah lebih modern. Layanan pemerintahan yang hampir semuanya berbasis digital gitu ya. Nah, akselerasi menuju sana itu yang terus kami dorong. Jadi kalau di internal pemerintah tantangannya itu yang terbesar itu ada di birokrasi itu sendiri. Tapi saya bersyukur Lu Utara SDM-nya sebenarnya luar biasa. Tinggal bagaimana mendorong supaya tingkat kepedulian dan proses adaptasinya bisa lebih cepat lagi atau semakin cepat lagi. Sudah cepat, tapi kita mau lebih cepat. Kenapa? Karena Mbak Kinan untuk periode kedua kami, kalau berdasarkan SK sih memang sampai 2026 gitu ya. Tapi kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu akhir tahun 2024 itu kan sudah pilkada serentak seluruh Indonesia gitu ya. Dan itu berarti paling awal 2025 sudah akan ada pemimpin baru. Nah, dengan demikian akan terjadi pemotongan masa jabatan. Nah, sementara target yang disusun itu sampai 2026. Nah, oleh karena itu pilihannya hanya ada dua. Ya, akselerasinya harus dikencangkan, makin dikencangkan. Ya, jadi katakanlah target yang ditetapkan 5 tahun harus bagaimana selesai dalam waktu 4 tahun atau ada penyesuaian target. Nah, ini kan challenging gitu kan. Ini sangat challenging bagi kami sebagai pimpinan dan tentu saja bagi teman-teman sebagai eksekutor di lapangan. Dan untuk itu semua butuh dukungan dari multi pihak. Nah, saya sering sampaikan ke kawan-kawan, kalau punya beban jangan tanggung sendiri gitu. Kalau kita masih bisa sharing. Sharingnya itu dalam pengertian kita harus mencari jalan, ya, mencari cara supaya sesuatu yang katakanlah kalau teori ekonominya itu memanfaatkan dengan modal yang seminimal mungkin dan hasil semaksimal mungkin. Nah, ini modal kita memang modal quote and quote kalau bicara sumber daya manusia dan sumber daya keuangan kita yang terbatas, maka kita harus memanfaatkan yang terbatas itu untuk hasil yang optimal. Oleh karena itu kami selalu mendorong yang namanya kreativitas dan inovasi. Karena kreativitas dan inovasi itu biasanya selalu hadir di saat yang penuh keterbatasan. Gitu. Bagaimana mensiasati keterbatasan kita. Nah, salah satunya ya harus membuka diri, mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi atau mengambil peran. Karena sebenarnya memang kalau kita bicara tugas pemerintahan dan pembangunan, itu tidak semuanya dibebankan atau harus diambil oleh pemerintah sebenarnya. Undang-undang tentang administrasi pemerintahan clear bahwa tugas dasar pemerintah itu kan ada di pelayanan dasar, di pelayanan. Jadi ada dua kalau tugas primer pemerintah itu. Pertama terkait dengan regulasi, kedua terkait dengan pelayanan itu sendiri. Nah, tugas sekunder, tugas primer ini kan akan melekat dengan pemerintah sepanjang pemerintahan itu ada. Dia nggak akan hilang. Jadi tugasnya membuat regulasi, membuat aturan main, dan yang kedua memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ada tugas sekunder. Tugas sekunder itu ada dua, pembangunan dan pemberdayaan. Nah, selama masyarakat belum mandiri, katakanlah seperti itu, maka pemerintah akan masuk
untuk memberdayakan masyarakat. Diberdayakan supaya apa? Supaya lebih mandiri. Sehingga mereka dengan upaya, dengan fasilitasi, dengan regulasi yang telah disiapkan oleh pemerintah, dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, itu mereka mampu memberdayakan dirinya secara mandiri. Gitu. Nah, kalau masyarakat sudah bisa mandiri, maka tugas sekunder itu akan hilang. Nah, kalau istilah Max Weber, Karl Marx, ya, the withering away of the state. Jadi pemerintah negara itu akan menghilang secara perlahan, menghilang bukan keberadaannya, tapi fungsi sekundernya itu tidak dibutuhkan lagi. Ya, karena masyarakat secara mandiri sudah bisa memenuhi kebutuhannya atau dia sudah berdaya, gitu ya. Istilahnya sudah otonom lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian fungsi sekunder yang selanjutnya itu pembangunan. Nah, kita lihat banyak swasta yang mengambil peran di dalam pemerintahan, di dalam pembangunan. Nah, memang harus didorong ke sana. Ya, kita lihat banyak warga, ada beberapa waktu yang lalu viral, ada orang yang punya katakanlah kelebihan sumber daya ekonomi, gitu ya, punya duit lebih, kemudian dia mau aspal jalan di kampungnya. Wah, bagi saya itu bukan sesuatu yang shaming gitu ya, memalukan bagi pemerintah. Saya kira itu bagian kita mengikut sertakan masyarakat di dalam pembangunan. Atau tiba-tiba kita lihat ada yang viral, masyarakat bikin apalagi namanya nih, jembatan mini atau apa itu, kenapa tidak? Itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat kita di dalam pembangunan. Itu justru hal-hal seperti itu yang kita harus dorong. Sekali lagi tugas pembangunan ini adalah tugas bersama. Walaupun ya yang ngedrive itu adalah pemerintah, gitu ya. Karena spektrum pemerintahan itu luas sekali, Mbak Kinan. Ya, jadi pemerintahan itu bukan Superman atau Superwoman. Nah, tapi tugasnya menghadirkan tim yang super, gitu ya. Tim yang super ini yang mampu menggerakkan. Pemerintah itu kan idealnya mampu menggerakkan. Dia harus punya kemampuan menggerakkan sumber daya, baik yang di internal yang dimiliki di pemerintahan maupun sumber daya yang ada di masyarakat, di eksternal. Nah, dulu pemerintah kita selalu menggaung-gaungkan sampai sekarang gotong royong. Gotong royong itu kan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Gotong royong. Membersihkan saluran drainase. Masa harus nunggu? Di depan rumahnya harus nunggu petugas. Petugasnya terbatas. Nah, akhirnya terjadi penumpukan. Begitu hujan deras, tidak berfungsi drainasenya. Meluaplah ke pemukiman. Yang disalahkan pertama adalah pemerintah. Ini jadi hal-hal yang sederhana sebenarnya. Nah, cuma PR-nya memang adalah bagaimana membangun sense of belonging, gitu. Jadi sense atau rasa memiliki bahwa negeri ini adalah milik kita, gitu. Daerah ini milik kita. Daerah ini bukan milik pemerintah semata. Nah, kalau kita merasa memiliki, maka kita berharap kemudian itu akan melahirkan namanya sense of responsibility. Rasa bertanggung jawab. Bahwa kita semua bertanggung jawab untuk menghadirkan kehidupan yang lebih aman, lebih nyaman, yang memungkinkan kita semua berinteraksi dengan baik di dalam. Ya, jadi itu tantangan terbesarnya. Baik. Tantangan terbesar yang ada di kepala Bu Ida cukup terbreakdown banyak juga ya sampai bawah. Tapi pasti hadirnya tantangan bukan lain, ada juga jawaban yang pastinya disiapkan. Secara singkat mungkin Bu Ida bisa Anda paparkan apa yang mungkin sudah Anda plankan untuk menjawab beberapa tantangan yang memang sudah ada di depan mata nih. Silakan. Kalau bicara tentang yang tadi bagaimana pelibatan masyarakat di dalam pembangunan. Nah, kami di Luwu Utara, kami itu pemerintah daerah bersama dengan DPRD itu telah menyusun namanya Perda Pembangunan Partisipatif. Baik. Ya. Intinya dari Perda itu adalah pelibatan masyarakat secara aktif di dalam pembangunan. Nah, itu karena kami menyadari
spektrumnya sangat luas, dan kemudian kita butuh akselerasi ya yang masif gitu, yang memungkinkan kita bergerak semakin cepat daripada kalau pemerintah daerah sendiri katakanlah speednya mungkin hanya 100, kalau dengan masyarakat speednya bisa 2 kali lipat gitu ya, bisa sampai 200 katakanlah seperti itu. Nah, itu salah satu langkah strategis yang kami lakukan. Nah, PR-nya adalah bagaimana memasifkan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui bahwa sukses pemerintah, mengetahui dan memahami dan mudah-mudahan mau melaksanakan, mau mensupport ya, mendukung pelaksanaan Perda ini dengan katakanlah mereka aktif gitu, aktif minimal terlibat secara aktif mulai dari proses perencanaan. Ya, mungkin ini kedengarannya klise ya. Kalau secara bicara perencanaan pembangunan di daerah itu kan ada musrembang, mulai dari musrembang desa. Ya, musrembang desa, kemudian musrembang dibawa kadang ke kecamatan, kemudian ke kabupaten gitu. Nah, kita berharap itu tidak sekedar kegiatan formalitas, tapi warga ya, karena dia paham kebutuhannya, akhirnya mereka juga akan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan prioritas mereka. Jadi tidak sekedar formalistik gitu ya. Jadi mereka kita libatkan. Semua segmen masyarakat harus terlibat di dalamnya, termasuk kelompok disabilitas gitu ya. Karena prinsipnya kan tujuan pembangunan berkelanjutan itu no one left behind. Ya, tidak boleh ada satupun orang yang tertinggal di dalam pembangunan. Kita dorong semua ambil bagian gitu. Nah, Perda pembangunan partisipatif ya, ini juga bisa kita lihat misalnya di dalam pemetaan ya, di dalam pemetaan dan penetapan dan penegasan tapal batas desa, baik yang sudah berlangsung maupun yang sedang berlangsung. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman pendamping misalnya. Bu, luar biasa di Luwu Utara nih. Saya bilang, kenapa luar biasanya? Banyak Srikandi yang mau terlibat di dalam pemetaan dan penetapan penegasan tapal batas. Biasanya itu umumnya didominasi oleh kaum Hawa, kaum Adam gitu ya. Ini ada, saya sampai dikirimin ya video dan lain sebagainya. Bahkan ada 1-2 mungkin disabilitas gitu ya. Jadi artinya apa? Itu apa ya, Perda ini sudah mulai diimplementasikan. Karena sekali lagi dengan pelibatan masyarakat ya, itu akan lebih memudahkan kita di dalam mencapai tujuan. Ada kan pepatah yang menyatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya kira ini masih sangat relevan untuk kita lakukan bersama. Apalagi di masa yang tidak mudah hari ini. Di saat ekonomi mengalami pelemahan, situasi ke depan yang belum dapat kita prediksi seperti apa. Sekali lagi, kebersamaan, peran serta dari masyarakat itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah, ini juga kami dorong kalau Pemda, langkah selanjutnya itu adalah mendorong pelibatan masyarakat secara aktif melalui Quick Win Smart City yang baru kami sepakati kemarin gitu. Nah, Quick Win Smart City ini juga salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Karena bicara pemberian layanan, kalau bicara pelayanan, maka kita bicara 2 sisi mata uang. Pemberi layanan dan penerima layanan. Ya. Sebesar apapun effort yang dilakukan oleh pemberi layanan, kalau penerima layanannya tidak mengimbangi, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau pemberi layanan dan penerima layanan bergerak bersama dengan pemahaman yang sama, dengan tujuan yang sama, saya yakin juga akan lebih cepat. Gitu ya, cepat. Nah, termasuk dalam hal literasi bencana, yang termasuk dalam hal bagaimana mempercepat akselerasi untuk IKN misalnya, bagaimana Luwu Utara menghadapi IKN, upaya-upaya itu. Jadi intinya ada di bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Dan
Luhut Utara mengikatnya dalam sebuah perda, yaitu pembangunan partisipatif. Baik, terima kasih Bu Indah. Dengan hadirnya pembangunan partisipatif ini yang juga diikat dengan hadirnya perda yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Luhut Utara, tentu saja banyak harapan Anda sebagai kepala daerah di Luhut Utara untuk mengikat masyarakat juga pastinya untuk bisa terjun, berkolaborasi dan berpartisipasi terkait seluruh program pemerintahan. Karena kalau kata Bu Indah, daerah itu bukan hanya milik pemerintah, tapi milik kita semua. Oke, baik Bu Indah, mungkin terima kasih untuk beberapa pemaparan Anda dalam rangka melihat peluang dan potensi Luhut Utara untuk pembangunan ibu kota negara. Di segmen terakhir ini mungkin kita ada beberapa segmen juga untuk lebih dekat dengan indahnya Lutra. Ya mungkin di beberapa segmen juga kita akan perkenalkan sebenarnya seperti apa perjalanan karir dari seorang bupati perempuan satu-satunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung saja mungkin Ibu Indah. Bagaimana perasaan Anda menjadi satu-satunya perempuan yang juga diberikan amanah untuk memimpin satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan? Mungkin ini kita tidak berbicara masalah gender, tapi mungkin akan berkaitan juga pastinya Dan bisa Anda tambahkan juga perjalanan karir Anda ataupun juga background Anda sebelum menjadi bupati di Luhut Utara. Silakan. Kalau latar belakang saya akademisi ya. Oke. Sebagian besar usia saya sebelum masuk ke pemerintahan, bahkan sampai di pemerintahan itu saya habiskan di kampus, gitu ya. Oke. Dan kampus ini menjadi peletak dasar mungkin karakter, karakter saya secara personal, gitu ya, tentu saja, dan menjadi modal di dalam pelaksanaan tugas ya di pemerintahan. Kemudian kalau tadi ditanya bagaimana perasaannya ya, sebenarnya di awal keterpilihan saya jujur saja tidak merasakan sesuatu yang berbeda, karena waktu itu belum kepikiran bahwa saya adalah perempuan pertama di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan yang terpilih sebagai kepala daerah di awal. Nanti setelah itu ada beberapa teman media yang menghubungi baik dari nasional maupun di sini. Bu Indah, congrats ya terpilih sebagai bupati perempuan pertama. Oh iya ya, kan waktu itu kan ada beberapa calon perempuan. Ya betul. Gitu. Jadi karena bagi saya kepemimpinan itu kan tidak mengenal atau dia passing over gender. Gitu ya, karena pada akhirnya dia melintasi gitu, melintasi gender, melintasi perbedaan suku, perbedaan agama dan lain-lain gitu ya. Karena pemerintahan itu pada akhirnya dia akan melayani semua, gitu kan. Pemerintah itu pemimpin hadir untuk semua. Pemimpin itu tidak hadir untuk segmen-segmen tertentu, gitu ya. Tapi saya juga tidak bisa pungkiri bahwa ada semacam proud gitu, kebanggaan pasti ya. Ada kebanggaan, mudah-mudahan dengan hadirnya katakanlah ada Indah yang pertama terpilih sebagai bupati atau kepala daerah di Luhut Utara, itu akan diikuti oleh Indah-Indah yang lain. Saya yakin bahwa boleh jadi saya adalah bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan. Tapi saya sangat yakin bahwa insya Allah saya bukan bupati perempuan yang terakhir di Sulawesi Selatan. Akan banyak bupati-bupati perempuan, karena saya lihat juga cukup banyak di masa yang akan datang. Dan tentu kita berharap Mbak Kinan tidak terlalu lama, gitu ya. Momentum 2024 saya kira jangan disia-siakan oleh teman-teman para politisi perempuan atau yang berminat untuk terjun di pemerintahan, di politik pemerintahan. Ini kesempatan emas, gitu ya. Karena pilihannya hanya ada dua, ya, take it or leave it, gitu kan. Ambil atau tinggalkan. Dan tentu saya berharap kita ambil kesempatan ini, ya. Tidak cukup ya untuk hanya menjadi baik bagi diri kita, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Banyak kan yang bilang saya sudah cukup,
Ya, iya, sampai kalau di sini. bicara diri sendiri, apa ya? Mungkin sudah cukup gitu. Tetapi bukankah sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain? Orang lain. Dan salah satu cara untuk memberikan manfaat itu adalah masuk ke dalam politik pemerintahan. Karena dengan membuat aturan berarti sebenarnya kita sedang bagaimana menata kehidupan banyak orang. Gitu. Dan kalau kehidupan banyak orang itu akan menjadi lebih baik, katakanlah salah satunya kan ada kontribusi kita dalam sebagai pembuat kebijakan, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan secara personal akan memberikan kepuasan batiniah, dan kalau bicara lebih luas itu akan menjadi legacy. Legacy bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk anak, untuk keluarga, dan lebih luas adalah untuk orang banyak. Orang banyak. Ya. Jadi mungkin itu. Luar biasa ya. Satu pertanyaan spesial boleh nggak nih Bu Indah? Boleh. Boleh ya? Ya. Oke. Duduk bersama Anda lebih dekat dengan Tribun Timur dalam Sulsel HUT, pastinya dalam rangka Sulsel HUT, hadirlah muncullah pertanyaan dengan sosok Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu saja bukan hal yang mudah juga untuk Ibu Indah. Banyak proses yang dilalui, banyak kerja keras yang pastinya juga dilalui. Tokoh inspirasi seorang Indahnya Lutra itu siapa sih? Ya. Banyak banget ya, ini saya kalau ditanya nih siapa sih tokohnya? Mungkin bukan orang yang terkenal gitu ya. Cukup banyak sebenarnya yang menginspirasi gitu ya. Tapi kalau di Tribun Timur Bu Indah sebutkan satu aja mungkin, yang banyak-banyaknya disebutkan nanti aja. Oh gitu ya. Mungkin ibu saya ya. Ibu ini kan ada kalimatnya, sebenarnya ini kalimat yang paling sering diucapkan. Banyak orang yang bisa mengucapkan. Ya. Tapi bagi saya itu apa ya? Itu melekat gitu. Ya, sebagai seorang ibu saya pendidik, ya seorang guru, udah pensiun gitu ya. Ayah saya wira swasta dan lebih banyak sekarang menghabiskan waktunya sebagai petani gitu ya, karena sudah usia juga udah usia. Oke. Beliau cuma ngomong gini, jangan pernah merasa insecure, ya. Insecure itu istilah putri saya sih sebenarnya. Jangan pernah rendah diri, ya. Baik. Jangan merendahkan diri sendiri, merasa tidak aman ketika berada di dalam suatu tempat, suatu komunitas. Gitu. Kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa. Jadi itu kalimatnya. Ini kan sebenarnya sederhana gitu. Iya. Tapi bagi saya daya dorongnya luar biasa. Luar biasa. Ya juga ya, gue kan sama manusia gitu kan. Yang membedakan kita kan lebih ke effortnya, lebih ke ikhtiarnya, lebih ke upayanya. Saya pernah diberitahu bahwa nilai kita itu tergantung pada kita gitu. Kalau nilai kita itu misalnya nih uang nih, ya, ambil contoh nih uang dirmas gitu kan. Uang mulus nilainya uang merah 100.000. Nilainya berapa kalau ditanya? 100.000. Kemudian kita remas, uangnya kita remas, dikasih lihat nilainya berapa? 100.000. Kan? Diremas, kemudian dibuang, dibawa, nilainya berapa? Tetap 100.000. Artinya apa? Kalau kita sudah menyiapkan diri ya dalam dengan sebaik-baiknya ya, kapasitas, skill itu Mbak Kinan. Di situasi apapun kita akan tetap bernilai. Gitu. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana ya kita berikhtiar gitu. Meningkatkan kapasitas diri gitu. Karena bagi saya talent itu hanya mungkin paling banyak 20%. Selebihnya itu ada di ikhtiar gitu ya. Selebihnya itu ada di upaya kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu ayo ya, jangan pernah merasa insecure gitu. Kemudian jangan juga underestimate ya diri sendiri. Tapi justru kita harus mulai dengan memberikan penghargaan kepada diri kita. Dengan menghargai diri kita, ya, saya yakin akan diikuti dengan upaya dalam meningkatkan
kapasitas kita secara personal. Dan kalau kapasitasnya sudah bagus dimanapun kita, nilainya sudah ada nilainya. Dalam situasi apapun, orang akan tetap menghitung nilai kita, menghitung kehadiran kita. Dimanapun kita berada. Luar biasa. Kita tepuk tangan dong untuk seluruh 1000 orang di belakang kamera dan di virtual. Thank you. Luar biasa ya, aduh saya sangat terharu dengan sebuah caption, sebuah kalimat sehingga membuat seorang perempuan lahirnya indah sebagai bupati yang menjadi kepala daerah perempuan satu-satunya di Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata tokoh inspirasi adalah seorang ibu. Dengan hadirnya kalimat tersebut bahwa dimanapun kita berada, kita akan tetap diperhitungkan. Ini menjadi kalimat yang luar biasa juga buat saya, Bu Indah. Terima kasih. Yang terakhir mungkin sebelum kita closing statement, Bu Indah mohon kesediaannya untuk memberikan ucapan ataupun harapan Anda terkait ulang tahun Sulawesi Selatan ke-353. Silakan Bu Indah di sebelah sana. Saya Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara, bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat tentu saja mengucapkan selamat Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-353. Sulsel optimis, Sulsel tangguh, dan ekonomi pulih lebih cepat gitu ya. Mudah-mudahan nggak keliru. Yang jelas adalah kita berharap bahwa dengan usia ke-353, usia yang sangat matang, perjalanan yang panjang untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang terkemuka di Indonesia. Mudah-mudahan dapat terus membangun komunikasi, kolaborasi dengan daerah-daerah sebagai penyanggah utama, tentu saja karena wilayahnya ada di daerah-daerah. Dan kolaborasi yang terbangun selama ini khususnya dengan pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga dapat terus terbangun, terus terjaga. Saya kira itu sukses selalu untuk Sulawesi Selatanku yang luar biasa. Selamat biasa. Baik, ini kayaknya supporter heboh juga ya di virtual maupun juga secara langsung. Terima kasih banyak untuk kesediaannya Ibu Indah. Terus semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga di masa-masa periode terakhir ini Anda bisa menjalankan semua program yang telah Anda canangkan dan menjawab semua tantangan, dan Kinan sebagai perempuan sangat mensupport pastinya Anda. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dalam Tribun Sulsel Series dalam rangka HUT Sulsel yang ke-353. Baik Tribuners, itulah obrolan kita di mana membahas peluang dan juga potensi Luwu Utara dalam pembangunan ibu kota negara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Luwu Utara Ibu Indah Putri Indriani SI PMSI yang juga telah meluangkan waktu untuk hadir langsung di studio Tribun Timur. Sampai bertemu lagi dalam podcast berikutnya bersama Tribun Timur dalam rangka HUT Sulsel Series ke-353. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, salam kita pada salaba. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.